baru di sini tuh hari Selasa jam 11:30 malam, kalau di Indonesia siang jam berapa ini berarti? Berarti jam 1:30 ya. Jadi gimana buat kalian yang mungkin sekarang sedang, lagi nggak ngapa-ngapain, silakan nanti mampir karena ini, saya coba Q&A. Nanti silakan buat teman-teman kalau mau tanya apapun. Kita langsung jawab langsung, ini ada yang menanyakan Orly Sataula, kita jawab bareng-bareng ya. Aku sering kali kalau tidur mimpinya itu aku lanjutin, terus jadi semacam aku punya kehidupan lain di tempat lain dan berkelanjutan selalu. Maksudnya mungkin, dia itu saat tidur, saat mimpi itu kayak semacam punya kehidupan lain gitu. Nah, saya akan jawab singkat. Di dalam kalau kita percaya bahwa, tubuh kita itu hanyalah cangkang gitu, dan di mana kita itu punya, yaitu jiwa, dan jiwa kita itu akan berkelana dan tidak pernah tidur gitu. Dan saat dalam kita memahami saat kita udah tidur, itu bisa saja jiwa kita tuh berkelana dimanapun, dan mungkin ketika kamu memiliki kemampuan itu akan terasa nyata seperti di kehidupan lain. Kalau jenengan gimana menurut jenengan? Aduh, ini pertanyaan agak sulit ya. Jawab singkat, Mas. Mungkin oh, kalau menurutku, aku kurang percaya tentang jiwa yang tunggal ya, karena semua itu bersentuhan gitu. Jadi energi itu, menurutku punya sisi-sisi, yang mendekati seperti kalau kita membahas tentang medan magnet gitu. Jadi jiwa itu sebenarnya energi yang selalu berpapasan, selalu bersinggungan, dan dia tidak tunggal. Ya, jadi boleh jadi kehidupan ini adalah jiwanya ya satu gitu, semesta itu satu. Makanya kalau orang Jawa dulu bilang kan, manunggaling kawula Gusti gitu. Jadi kalau saya berpikir tentang dikembalikan lagi menjadi konsep awalnya bahwa, semuanya aku itu ya satu gitu, semesta itu adalah aku sendiri. Jadi kalau misalnya kita mempunyai pendapat yang berbeda, itu tentu saja itu sangat-sangat normal, karena memang cangkang yang tadi Mas Garna singgung itu merupakan cermin, di mana dia merefleksikan realitas yang nyata dan tampak oleh indrawi kita gitu. Jadi, tapi di dalam cangkang itu, jiwa itu sebenarnya bukan sebuah benda gitu. Jadi energi yang seperti Mas Gana tadi bilang, bisa kemana-mana dan bisa tidak kemana-mana juga. Jadi satu, tunggal. Jadi semesta itu sendiri. Nah, makanya pada saat kita membahas tentang realitas dan dimensi atau memori yang melekat pada sekarang, mungkin kita bisa menemukan banyak wacana baru ya tentang teknologi kuantum. Itu mungkin sebagai pintu gerbangnya, satu pintu gerbang tentang teknologi kuantum sudah agak terbuka gitu, karena realitasnya di situ sudah mulai muncul, Mas. Iya. Sih. Ya mungkin juga karena kita ya melihat situasi sekarang, kalau secara realitas sekarang itu ya kayaknya membosankan ya. Kalau kita ono sing jauh lebih bisa, bagaimana kita memantik imaji kita gitu loh. Ketika kita terpantik imaji kita, itu akan menggerakkan. Kita akan menggerakkan dan membuahkan sebuah, eee, lorong yang membuat kita, aku ingin ke sana terus untuk mencari gitu ya. Gitu ya, semoga terjawab ya. Nanti bisa menjadi bagian untuk diskusi, sama teman-teman gitu. Ini dari Kendal hadir, Ilmi, oke. Matur suwun. Terus Gabriel Prija, salam dari Jogja Mas. Terus Daydreams dari Bandung. Terus ini ada yang tanya, oh mau kerja di US gimana caranya? Wah, oke, aku jawab singkat ya. Caranya ini agak panjang, tapi yang jelas harus memiliki apa ya, ketoke, selain harus dapat undangan, intinya itu. Tapi sekarang itu harus memiliki deposito yang kayaknya terlalu besar untuk bisa dapat visa kerja di sini. Gitu aja ya. Nanti bisa lanjut di cari tahu di tempat lain, karena itu cukup perjalanan panjang untuk dapat visa kerja. Oke,
Iki tadi juga tanya sama ya tadi, semoga bisa menjawab Wisdeng. Terus itu dulu, nanti kita lanjutin Q&A-nya lagi. Sementara itu, apa kabar Mas Venza? Ini bagaimana situasi di Jogja, khususnya di Indonesia saat ini? Ya baik, seperti biasa komunitas juga lancar semua, sehat-sehat. Tapi yang jelas bahwa sekarang, menurut saya, menurut, teman-teman juga itu semakin banyak muncul, komunitas-komunitas yang agak aneh-aneh sekarang. Jadi, ya sedikit membahagiakan sebenarnya karena memang mulai muncul banyak cerita ya, banyak orang yang bisa mendeskripsikan dengan lebih detail gitu. Mendeskripsikan artinya, mereka punya pengalaman tertentu dan kemudian mereka menampakkan diri gitu. Beda sekali dengan era-era sekitar 2004, 2010 gitu ya. Itu sangat-sangat tertutup sekali dan maka kemungkinan besar mereka tidak muncul karena memang ada semacam keraguan atau ketakutan gitu. Nah, sekarang kita, melihat bahwa dengan adanya sosial media, dengan adanya, apa namanya, eee kebebasan berpendapat di media apapun pada zaman sekarang itu melahirkan keberanian. Tapi itu bukan satu-satunya variabel ya, variabel yang paling utama mungkin tingkat kesadaran kalau menurut Mas Garna pernah disinggung dulu waktu ada di feed-nya IG itu, yang kesadaran di mana kita itu memperoleh semacam, energi tertentu dari sesuatu, nggak tahu dari mana. Jadi, mungkin itu yang membahagiakan sekarang bahwa komunitas-komunitas atau bahkan grup-grup kecil itu mulai muncul dan mulai bercerita. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya. Ya aku juga ngerasa ini ya, aku pun ya karena aku berada di Amerika, jadi aku tidak bisa melihat itu secara fisik gitu ya, secara nyata teman-teman itu bagaimana di sana gitu. Tapi melihat kabar ini tentu saja membuat kita semakin lebih membuka gitu, dan bahkan keterbukaan ini membuat kita semakin penasaran gitu loh. Rasa penasaran inilah yang akhirnya membawa kita ke hal yang menyenangkan, dan aku pikir bisa kita pilih nih mana yang menyenangkan, mana yang enggak gitu. Karena dengan situasi sekarang ini ya, dengan geopolitik yang semakin rumit, sudah sebuah prioritas buat kita untuk bagaimana membuat kesehatan mentalnya ini, kewarasan kita harus kita jaga. Nah, salah satunya dengan mencari hal-hal yang mungkin di luar nalar mungkin, atau di luar yang mungkin dirasa itu membosankan gitu ya, seperti halnya negara Indonesia dengan pemerintahannya yang membosankan misalnya, atau hal-hal yang itu perlu kita robek semua. Oke, langsung aja nih, ada dari Fuadi Masum, Kupang NTT hadir. Nah, ini dulu katanya UFO ada di Alor NTT. Nah, Sisan Mas, mungkin bisa ceritain sedikit Mas tentang penampakan UFO di Alor NTT itu Mas. Iya, penampakan di Alor itu ini ya, apa namanya, salah satu atau mungkin fenomena yang terbesar di Indonesia itu adalah, fenomena Alor selain crop circle yang ada di Jogja ya. Jadi, yang benar-benar tampak, yang benar-benar disaksikan oleh banyak orang gitu, nggak cuma satu, dan ada saksi matanya dan ada ceritanya dan turun-temurun. Tapi memang, sebesar apapun fenomena yang seperti ini tuh selalu kontranya banyak gitu, selalu tidak terdokumentasi, fakta sejarahnya. Nah, ini yang repot untuk kondisi di mana Indonesia masih belum punya, sistem. Jadi kalau ada penampakan, kalau ada sesuatu fenomena yang anomali, ini harus diapakan nih gitu. Jadi itu yang apalagi sudah terjadi lebih dari 50 tahun. Nah, yang mengisyaratkan bahwa itu adalah sebuah fenomena yang benar-benar ada adalah ya hanya katanya dalam tanda petik, dan katanya itu bukan hanya satu orang. Kalau satu orang mungkin bisa tidak dipercaya, tapi karena ini ada beberapa orang, ada saksi mata, ada beberapa warga di desanya di Kepulauan Alor itu, makanya
mungkin ada titik terang bahwa oh itu ternyata mungkin benar gitu. Plus ada fenomena-fenomena lain di sekitarnya atau di pulau-pulau lainnya atau bahkan di negara Indonesia tampak menjadi sebuah mirroring dari sebuah fenomena yang telah terjadi sebelumnya. Jadi misalnya kalau era 50-an terjadi apa, era 60-an terjadi apa, era 80-an di Jawa terjadi apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita memasuki era di mana sebenarnya banyak sekali penampakan, tetapi kita jarang sekali melihat ke atas. Itu masalahnya. Nah, itu juga variabel yang cukup harus diperhatikan kalau ingin merekonstruksi atau kalau ingin mengidentifikasi atau paling enggak menginvestigasi lah, diinvestigasi supaya ini kenapa sih kok orang-orang pada nggak ngerti ya atau apa fenomena semacam ini, karena yang beberapa orang juga melihatnya gitu misalnya. Nah, itu perlu diinvestigasi lebih dalam lagi, bagaimana sih perilaku atau attitude kita sekarang ini, saat ini. Apakah kita di depan laptop terus, apakah kita melihat HP terus, apakah kita kadang-kadang stargazing gitu, ataukah kita banyak bercerita kepada teman, kepada kerabat, atau kepada teman online gitu ya, tentang pengalaman-pengalaman kita sehari-hari, pengalaman yang anomali tentu saja, ataukah ada variabel yang lain. Nah, itu sebaiknya diperhatikan yang basic dulu itu, Mas, supaya bisa berkembang ya. Jadi tidak dikira halu gitu. Iya. Saya juga sekalian ya, mungkin teman-teman yang memiliki kesaksian gitu ya, misalnya masih ingat objeknya apa, terus suasananya dan setidaknya tahunnya gitu, nanti deh kita mau membuat live Instagram, nanti bisa kita live bareng untuk menceritakan secara santai aja, nggak harus yang memakai istilah-istilah apa gitu. Jadi cukup pandangan mata gitu, karena ini juga bagian dari bagaimana kita menginvestigasi dan juga kita mengumpulkan informasi semua dan membuat platform ini juga bisa menjadi tempat kita bertukar informasi, kemudian kita bisa saling lebih banyak melihat ke atas ya. Karena kalau melihat ning HP terus iki engko brain rot jarene ning sosial media. Ngono ya. Sip. Iya mungkin nanti karena pasti ya banyak sekali, cuman ada banyak yang jarang terdokumentasikan gitu ya. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul dan sekaligus kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini ya. Jadi ya sekalian lah untuk memberi suasana interaksi kepada platform ini yang selama ini sudah disajikan, dan kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memfollow dan memberi ruang diskusi hingga aktif di komentar, dan itu cukup membuat menyenangkan ya. Yaitu ini ada yang tanya, Sanura, Bang, kenapa fenomena penampakan UFO lebih sering di Amerika ketimbang di daerah lain, terutama Indonesia. Ini tadi sudah kita bahas tadi ya, tentang pendokumentasian itu aja. Dan kemudian sekarang itu mulai banyak yang mulai generate AI hanya demi algoritma, hanya demi mendapatkan view, terus dikemas sedemikian rupa, akhirnya epok-epoknya kayak tenanan gitu. Jadi itu anggap aja itu hiburan saja, jangan dianggap serius. Tapi toh kalau memang itu kamu merasa itu nyata, kalian kan akan menemukan jalannya sendiri ketika mulai cari tahu ini itu, dan itu yang akan membangkitkan rasa ingin tahu dan memverifikasi gitu ya. Jadi kita juga sama-sama saling memverifikasi itu semua. Mungkin informasi terbaru yang ada di Amerika, tempat Mas karena yang dalam beberapa minggu terakhir ini yang menarik ini. Nah ya,
Ya nggak Mas? Direktur Nasional Intelligence di Amerika itu dia kan di interview tuh. Nah, dia menyatakan bahwa ya dia terbuka dengan kemungkinan alien itu kan. Kemarin ada pengajuan RUU UAP Disclosure Act gitu kan. Jadi itu diajukan kembali sama beberapa partai bipartisan itu. Dan ini sampai ke beberapa pejabat-pejabatnya di interview kan. Tulsi Gabbard itu bilang ya dia nggak menutup kemungkinan dia akan menginvestigasi lebih lanjut tentang membuka transparansi ini, upaya-upaya ini. Terus ada lagi berita tentang siapa Senator Gillibrand, dia sebagai co-foundernya yang awalnya merancang RUU WAPDA tadi, UAP Disclosure Act tadi, dia juga sedang merumuskan undang-undang baru untuk menjamin whistleblower ya. Jadi pengungkap fakta itu dimasukkan ke undang-undang otorisasi pertahanan yang seharusnya diresmikan Desember ini. Itu aja sih yang aku ikuti. Iya. Agar ya dibuat lebih ofisial gitu ya mungkin ya dari ini. Yang dari pejabat yang kemarin yang saat dia disampaikan dalam ininya wawancaranya itu ya kok wani tenan ya, berarti ki memang wis ketoke wayahe ngono lho. Dan dia sendiri ketika ditanyakan kan saat ditanyakan apakah selain UAP, terus dia pun meyakini adanya sebuah yang tidak terlihat gitu loh, maksudnya ada sebuah kehidupan di dimensi lain gitu loh. Bahkan dia berani ngomong itu dan ditanyakan sekali lagi, are you sure that you are answer this gitu, dan sepertinya memang itu. Jadi sekarang itu sudah bukan perkara lagi UFO itu nyata atau tidak, tapi selain dari kenapa gitu, tapi juga kenapa kok sekarang juga mulai bersamaan gitu dengan kejadian interstellar yang terakhir ini Three Eye Atlas gitu. Kira-kira gimana? Ya itu menarik juga, ditambah yang kita lihat dalam beberapa minggu ini sejak Avilog melontarkan penelitiannya tentang Three Eye Atlas itu kan. Ya banyak yang berspekulasi, banyak yang mengikuti karena ya namanya Avilog ya setahu saya sebagai seorang theoretical physicist sih Mas ya. Dia memang pekerjaannya dia membuat sebuah eksperimen pemikiran itu tadi, thought eksperimen. Tapi dia lebih ke skala ancaman kan, dari threat-nya kan, narasi ancamannya gitu. Bagaimana what if kalau misal yang datang ini sebuah ancaman dan kita sebaiknya mempersiapkannya kan gitu. Dan itu pun didukung oleh beberapa congresswoman ya, seperti Anna Paulina pun dia berkomunikasi dengan Avilog. Dia menyarankan supaya NASA itu mengatur si Juno ini yang sekarang ada di dekat Jupiter Saturnus untuk bisa nggak sih itu dikalibrasi untuk menengok si Three Eye Atlas ini. Jadi bisa melihat di bagian yang paling dekat gitu. Bahwa dia mendekat ke kita pada Oktober nanti gitu. Iya. Nggak ngelewatin James Webb ya? Atau masih bisa kurang tahu itu. Mungkin seiring waktu akan digunakan itu Mas Wen saya. Karena ada beberapa teleskop juga kan gitu. Monggo Mas Wenza. Ya mungkin ini ya, cuman tambahan aja. Sudah banyak yang diungkapkan sama Mas Ipang. Jadi sebenarnya bumi ini manusianya terlalu mengesampingkan atau terlalu tidak peduli dengan benda-benda apapun yang mendekat di planet bumi. Jadi sebenarnya tidak hanya Three Eye Atlas ya, kita sudah 3 kali kalau nggak salah ya Mas Ipang ya, 3 kali
sebelumnya ada tampak benda yang mungkin dikira sebagai bentuk natural gitu, tapi ternyata mungkin ada spekulasi tertentu dari beberapa ahli, bahkan pakar kosmologi atau astrofisik itu mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan bentuk alami gitu. Jadi tapi semuanya sekali lagi itu masih berupa spekulatif dengan jarak yang sangat-sangat jauh, jutaan, ratusan juta kilometer, dan apa namanya, kalaupun ada ancaman, ya kita tidak tahu cara mengancamnya seperti apa, cara menyerangnya seperti apa, ya itu sangat tidak diketahui. Nah, ketika manusia bumi tidak tahu caranya dan tidak tahu tentang basic-basic attitude atau perilaku apa yang akan didapatkan atau disampaikan oleh benda tersebut, maka tadi seperti kata Mas Ipang, kita harus mempersiapkannya. Nah, bagaimana cara mempersiapkannya kalau kita tidak tahu apa-apa? Nah, kalau tidak apa-apanya itu, kalau dikatakan sekarang, itu sudah sangat terlambat sebenarnya. Karena sebenarnya itu sudah harusnya diketahui sejak kita memiliki teknologi luar angkasa pada saat awal. Bagaimana ancaman dari benda-benda langit itu yang menuju ke planet bumi itu sangat banyak. Jadi bukan hanya benda-benda yang dikira itu spaceship, tetapi juga benda-benda asteroid, meteor, komet, dan lain sebagainya yang kemungkinan besar mendekati orbit bumi. Wah, bukan menabrak ya, tapi mendekati orbit bumi itu sudah pengaruhnya sudah sangat luar biasa dan bisa menimbulkan kiamat kecil. Nah, makanya kalau sekali lagi kalau boleh saya menambahkan bahwa sebenarnya manusia bumi itu masih sangat primitif sekali untuk preparing sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Jadi kalaupun itu benar-benar ancaman, kita sudah terlambat, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bahkan tadi Mas Ipang bilang Oktober sudah mendekat, November semakin dekat, Desember awal sudah sangat dekat. Nah, itu mempersiapkan apa gitu? Bahkan membuat dam untuk mengatasi banjir rob aja kita butuh 6 bulan gitu. Jadi itu yang kemungkinan besar kita tidak sempat untuk menginisiasi sesuatu. Nah, makanya dari beberapa pakar termasuk Profesor Philip itu mengatakan bahwa setidaknya kita sekarang punya contoh, sekarang kita punya kasus. Makanya untuk kedepannya bagaimana kalau misalnya ratusan juta kilometer itu hanya mothership-nya. Jadi nanti ya datang seperti film Independence Day gitu ya, ada ribuan drone sebesar rumah gitu terus mendekat di planet bumi. Nah, itu juga bisa terjadi, tapi itu sangat-sangat fiksi dan kemungkinannya mungkin sangat kecil. Tapi meskipun kecil itu bisa terjadi gitu. Nah, makanya sekarang ini kedapatan bahwa negara-negara besar itu hanya melulu sombong, hanya melulu ribut masalah uang, ekonomi, dan pendapatan berebut pasar dunia. Jadi ributnya itu tidak melulu tentang itu seharusnya ya. Jadi perlulah meributkan tentang ini minggu depan alien akan datang ini gimana nih kita gitu misalnya. Tapi itu tidak pernah dibahas. Dibahasnya sekali lagi seperti tadi Mas Ipang menjelaskan bahwa masih RUU-nya aja masih diminta. Jadi asli ayo RUU-nya di stempel nih gitu. Itu aja masih baru mau akan. Jadi masih voting. Nah, masih di voting terus diulur lagi, terus nanti dengan pendapat lagi nggak cocok lagi, ngundang siapa lagi, nanti pertimbangan dari universitas siapa lagi diundang itu terus. Nah, tapi pendekatan yang lebih intim, pendekatan yang lebih real itu tidak pernah dilakukan sebenarnya, bahkan oleh negara-negara besar seperti negaranya ini Amerika. Jadi sebenarnya kalau misalnya Cina, Amerika, India, Jepang, ESA, Uni Eropa gitu bergabung, sebenarnya ini sudah selesai dari kemarin-kemarin gitu. Makanya concern daripada kepala-kepala negara di dunia ini semuanya masih meributkan masalah ekonomi. Jadi kalau misalnya untuk berpikir tentang luar angkasa atau ancaman dari luar planet bumi itu sebenarnya masih dalam tataran wacana. Nah, wacana itu
kalau kata orang Jawa bulet ya, buletnya itu masih di Kemen, masih di apa namanya, badan-badan intelligence, masih kepada akademisi di universitas, dan itu gabungan antara semuanya itu membentuk opini. Nah, opini itu kemudian yang dimainkan oleh media. Nah, kita ini termasuk media citizen yang bawel, atau kita itu sebenarnya orang-orang cerewet. Sebenarnya hanya memainkan isu-isu yang terkini. Nah, bagaimana sih nanti kalau misalnya kita bisa apa ya? Bisa real gitu. Kayak misalnya apa Mas Ipang dulu Amerika membentuk apa ya? Space Force ya. Space Force. Nah, Space Force itu kan angin segar sekali itu, angin segar bahwa tiba-tiba ada apa namanya ya? Ada angkatan bersenjata angkatan. Ya, itu sebenarnya, tapi ya lagi-lagi nah, gimana perwujudannya apa? Nyatanya apa gitu? Kenyataannya apa? Apakah bikin seperti Robocop besar terus ada senjatanya gede terus dipasang di orbit bumi, jumlahnya 100 mengorbit di samping ISS gitu misalnya, atau apa gitu. Nah, ini yang kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang real? Yang dilakukan ini apa? Nah, kita sekarang masih ya hanya wacana saja. Jadi bendanya sudah datang, kita baru buka buku. Nah kan Ya. Ya mungkin saking ininya ya, mungkin memang dibilang memang belum ada secara khusus bagaimana nantinya itu apa sih manual kalau mereka itu datang gitu ya. Maksudnya benar-benar datang. Tapi bagaimana kalau skenarionya yang lain gitu. Mari kita berspekulasi kalau mungkin saja itu masih memang benar-benar tidak ada apa-apa gitu, atau bahkan mungkin membahayakan, atau yang sempat saya baca juga ada spekulasi bahwa ini semacam kayak apa ya, dia akan menyebarkan sesuatu gitu dari nanti beberapa planet yang akan dilewatinya gitu. Dan Indonesia dia melepaskan drone gitu. iya, entah itu melepaskan sesuatu apa, tapi itu sesuatu hal yang nantinya akan lebih berkenaan kepada aktivasi DNA kita gitu, karena ini akan lebih berupa sebuah apa ya, teknologi frekuensi gitu yang nantinya akan membuat jauh lebih baik gitu. Memang kan ada ya di dalam di ufologi atau dalam ranah ini ada alien yang baik, juga ada alien yang jahat gitu. Jadi ataukah benda-benda yang asing itu ini adalah pertanda bahwa inilah saatnya gitu. Jadi bagaimana caranya kita ini ya memang harus terus kita berspekulasi, dan tentu saja ini ya dengan dugaan-dugaan kita ini akan membangkitkan sebuah kreativitas semangat yang akan menjadikan kita lebih tajam lagi untuk ya akhirnya tahu bahwa ada sesuatu di sana. Nanti bagaimana sih kita bisa mengatasinya gitu secara personal ya. Kalau mungkin secara ini kita nggak akan bisa tergantung dengan negara atau sebuah pertahanan, karena toh nantinya kalau itu membawa disaster ya sudah mati-mati saja gitu. Tapi bagaimana kalau ada skenario yang jauh lebih menyenangkan, misalnya jauh lebih jebule nyebar duit misalnya atau nyebar bom